Ya Allah. Oh. Ini nang masjid, Mbak. Iki, Mbak. Diana namanya tuh di sana ada buku enggak ini pintar ini Cara saat ini Umi berada di suatu tempat yang mungkin kalian kalau kesini bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang tempat ini sangat sunyi sekali dan sepertinya tidak ada orang yang datang ke sini kecuali hewan-hewan yang ada di sekitar sini. Jadi Umi akan memberitahukan kepada kalian semua perjalanan Umi itu seperti apa, pengalaman Umi seperti apa, dan masih banyak lagi misteri-misteri yang ada di Indonesia, terutama ada di Jember sini, yang akan Umi sampaikan kepada kalian semuanya. Pokoknya jangan pernah pindah ke channel yang lain, channel ini saja, karena Umi akan memberikan rahasia daripada rahasia yang pernah dialami dan banyak-banyak kejadian-kejadian mistis yang ada di sekitar sini. Ini adalah jalan menuju ke salah satu masjid yang ditinggal sama penghuninya atau sama warga di sekitarnya. Dulu masjid ini banyak sekali ya pemukiman penduduk. Tiba-tiba saja pemukiman penduduk itu dihanyutkan atau terbawa air ya, atau terhanyut kena banjir bandang pada tahun 2006 dan menghabiskan semuanya, seisi rumah, bahkan rumah penduduk di sini habis, tidak ada yang tersisa, dan hanya satu-satunya masjid yang ada di sini yang tersisa. Dan konon katanya masjid itu sangat angker sekali, juga banyak penghuninya, tapi saya nggak percaya ya, karena kalau masjid itu kan rumah Allah ya, nggak ada ceritanya masjid itu angker ya. Tapi mungkin di luar atau di sekeliling masjid itu bisa jadi karena mungkin lama nggak ditempati, atau memang mungkin ada makhluk halus yang menempati. Pastilah kita logika saja ya, kalau memang hunian atau rumah atau musola atau tempat peribadatan dihuni sama makhluk halus, oke lah. Tapi kalau masjid itu kan rumah Allah ya, tentunya sudah dijaga sama yang kuasa. Tapi oke lah, banyak berkembang di luar sana kasak kusuk daripada warga sekitar itu menyampaikan kepada Umi kalau di sini tuh lokasinya angker dan tidak pernah ada orang yang berani datang ke sini. Di kesempatan yang berbahagia ini, Ratu Nolenya Indonesia akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke dalam, langsung ke dalam, kita lihat apa yang ada di dalam. Dan mungkin di sekitar sini ada makhluk-makhluk halus yang lagi mengintai saya atau melihat postingan saya, tapi saya sudah minta izin. Dan insya Allah, jadi salah kalau ini, insya Allah, ini lagi keren kayak gini. Insya Allah Umi itu insya Allah Umi itu akan memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Oke, ikutin terus perjalanan Umi yang satu ini. Hidup indah bila mencari berkah. I love you. Let's go. Ini kan Oke, Mbak, saya ingin bertanya ya, apakah kayak Mbak itu pernah nyampe ke sini, pernah datang ke sini? jarang nih kan di sini situasinya gimana ya Mi? Mistis gitu Mi? Mistis ya, takutnya. Iya. Masjid ini kan nggak mungkin pas serta-merta ada. Awalnya tuh seperti apa? Mungkin bisa menceritakan lebih jelasnya lagi, kenapa masjid ini bisa sampai terbengkalai
Dan katanya orang sekitar, bahkan sampean juga menyampaikan katanya masjid ini angker, Mbak. Awal ceritanya kenapa kok bisa disebut dengan masjid yang tidak dihuni. Kita nggak boleh bilang rumah Allah itu angker, nggak boleh ya. Masjid yang tidak dihuni. Mungkin bisa diceritakan sedikit saja buat subscriber saya. Pemukiman warga ya Mbak. Pemukiman warga banyak dulu Mbak, tapi mulai ada banjir itu hanyut semuanya. Cuma tersisa musola ini. Oh, tersisa masjid ini ya? Iya. Hanya masjid ini yang tersisa. Kalau rumah-rumah penduduk yang lainnya gimana? Sudah nggak ada, sudah hanyut. Oh, sudah hanyut. Dan ini warga penduduk di sekitar masjid ini, apa ada yang selamat, Mbak? Apa tiba-tiba meninggal, hilang semuanya, nggak ada jasad atau bagaimana seperti yang diceritakan warga sebelumnya yang saya jumpai di atas sana tadi, di kaki gunung? 20 orang yang hilang, yang hanyut ini, yang nggak ketemu. 20 orang yang hanyut. Itu nggak ketemu jasadnya. Rumahnya juga habis. Cuma tersisa masjid ini satu-satunya yang selamat. Jadi semua warga di sini hilang tanpa jejak dan hanya menyisakan masjid satu ini. Kalau rumah-rumah penduduk itu ya habis semuanya ya. Habis nih, cuma tersisa musola ini. Oke, kita jalan ke depan lagi ya. Sedikit. Oke, Mbak, ada suara-suara apa atau cerita-cerita apa yang pernah Mbak dengar, atau mungkin warga yang suka mengambil rumput atau yang memotong getah karet, atau mungkin yang mencari pakan buat kambing atau sapi yang ada di alas ini? Bisa diceritakan cerita-cerita apa saja yang pernah dialami warga sekitar ini, Mbak? Kadang ada suara kayak orang memanggil gitu. Ada suara kayak orang memanggil gitu. Nah, terus apa lagi, Mbak? Ada cerita, ada gemericik air gitu. Padahal nggak ada penghuninya di sini. Ini merinding loh, Mbak. Siang-siang gini sampai cerita kayak gitu merinding. Kayaknya ada sesuatu makhluk yang mengintai saya. Ada suara apa lagi, Mbak? Setaunya saya gitu nih. Gitu ya. Jadi kita akan melihat dulu bangunan masjid ini yang ada di dalam. Ikutin aja terus perjalanan Umi hidup indah bila mencari berkah bersama saudara saya Mbak Yuli dalam jalan-jalan mencari kebenaran. Terima kasih. Saya mencoba duduk di depan masjid ini, masjid yang terbengkalai, yang tidak dipakai. Aura terasa panas sekali, dan di atas saya ini atapnya saling bersautan seperti itu ya, di atas masjid ini. Mungkin Mbak Yuli bisa mendengar ya. Gimana perasaan sampai mendengar suara-suara di siang hari seperti ini, Mbak? Kaget barusan nih. Nah, terus ada suara apa yang barusan sampai dengar dari dalam? Kayak ada suara perempuan berbicara di belakang barusan. Ada suara perempuan berbicara. Memang masjid ini terkenal sangat angker sekali dan banyak penghuni. Mungkin kalian bisa dengar ya, suara-suara di atas ini kayak ada orang berjalan menginjakkan kakinya. Jadi suara ini terasa ada bunyi di situ, di sini dan juga di atas sini. Tapi kita tidak berniat untuk mengganggu kehidupan mereka yang ada di dunia lain. Kita hanya ingin mengeksplor ya, tempat-tempat ini masih suaranya masih terasa sekali ya. Kita hanya ingin memberitahukan bahwa ada kehidupan lain selain kehidupan kita di alam sini. Saya akan mencoba sholat sebentar 2 rakaat untuk menghormati yang ada di sini. Pokoknya ikutin aja perjalanan ini yang satu ini, hidup indah bila mencari berkah. Assalamualaikum.
diberi izin sama yang jaga masjid ini, diberi kesempatan untuk sedikit beribadah, termasuk sholat sunnah. Dan tidak seperti tadi ya, auranya tadi itu terasa sangat memang menyambut kedatangan saya, tapi ada yang tidak suka. Setelah saya masuk ke sini, mungkin mereka tahu niat saya baik, niat saya suci, dan tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat yang jelek. Saya diterima di sini dan insya Allah tidak ada apa-apa, walaupun badan saya ini, aura saya masih terasa panas sekali, dan di belakang saya ini kayaknya masih berat ya. Ini siang hari, nggak tahu kalau malam hari saya nggak bisa ngomong apa-apa, dan jangan coba-coba datang ke sini karena memang banyak sekali penghuni jin ada di sini ya. Dan 2 hari yang lalu sebelum saya mendatangi lokasi ini, 2 malam berturut-turut ada perempuan pakai baju putih, rambutnya hitam panjang sampai ke bawah, itu mendatangi saya dan menyapa sama saya. Makanya saya coba beranikan untuk datang ke sini. Dan semoga saja masjid ini di kemudian hari akan diperbaiki, akan digunakan buat ibadah juga, karena ini rumah Allah ya, nggak boleh membicarakan atau bilang rumah Allah atau masjid itu angker, nggak boleh. Karena rumah Allah itu yang jaga juga Allah, dan juga ada malaikatnya. Intinya tetaplah berpikiran positif thinking. Di dalam kehidupan kita ada kehidupan bangsa-bangsa yang lainnya, atau ada makhluk-makhluk yang lainnya di sekitar kita. Intinya jangan pernah merusak alam kalau nggak ingin dirusak oleh alam itu sendiri. Insya Allah ada hikmah yang akan Umi sampaikan kepada Anda. Assalamualaikum. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Masalah. Dan Umi yang akan Umi sampaikan kepada Anda, saya disertai dengan teman saya, didampingi juga teman saya yang tahu wilayah sini. Nanti Umi akan tanya-tanya lagi sama Mbak Yuli. Ada lagi peninggalan Belanda yang katanya angker ya. Kita akan menuju ke sana, mungkin jaraknya kurang lebih 1 kilo atau 1,5 kilo sampai ke lokasi. Kita akan cari tahu rumah Belanda itu ada kejadian aneh apa lagi yang ada di sana. Selamat tinggal masjid, dan insya Allah akan ada orang yang memperbaiki, karena ini memang lokasinya sangat indah sekali. Gunung ini pohon jati, di bawah juga ada gemercik sungai, dan itu ada tempat pengambilan air wudhu. Ayo ke sana. Pesan moral saya kepada kalian, jangan pernah berbuat kerusakan di muka bumi kalau kalian ingin hidup damai, dan kalau ingin dicintai alam semesta. Kalau kalian ingin dicintai alam semesta, kalian juga harus mencintai alam semesta. Itu pesan Umi buat kalian semuanya. I love you. Bye. Let's go. Go.